Halo teman-teman, belajar bareng yuk tentang DBD. DBD atau demam berdarah denggi disebabkan oleh virus denggi. Virus ini disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Ini sering ditemui nih teman-teman di wilayah subtropis dan tropis seperti kita. Penyakit ini akan menyebabkan seseorang mengalami kerusakan dan kebocoran pembuluh darah serta menurunkan kadar trombosit dalam tubuh kita. Nah, salah satu faktor yang menyebabkan DBD adalah sanitasi di lingkungan tempat tinggal kita nih, teman-teman. Semakin padat penduduk di suatu daerah, maka semakin tinggi juga nyamuk Aedes aegypti akan menularkan virusnya. Nah teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang gejala-gejala demam berdarah. Sebelum munculnya gejala, seseorang yang telah terkena gigitan nyamuk akan mengalami masa inkubasi. Masa inkubasi adalah waktu yang diperlukan dari saat nyamuk menggigit hingga virus dengue memperbanyak diri dan menyebar di dalam tubuh manusia. Gejala DBD akan muncul pada hari keempat sampai ke-7 setelah gigitan nyamuk. Gejala umum yang sering muncul adalah demam tinggi, biasanya mencapai 40 derajat Celcius, nyeri perut, nafsu makan menurun, muntah, dan tubuh yang lemas. Nah, ada juga pasien yang sampai mengalami perdarahan di hidung, gusi, atau di bawah kulit, yang nantinya akan tampak seperti memar atau ruam, sesak nafas, dan atau keringat dingin. Demam biasanya menurun dan tubuh akan terasa membaik setelah hari keempat sampai ke-7 dari pertama kali munculnya gejala. Namun, justru pada fase inilah harus diwaspadai karena hal ini merupakan fase kritis demam berdarah. Jika tidak ditangani dengan baik, pasien bisa mengalami komplikasi penyakit atau bahkan meninggal. Nah, jadi teman-teman, penyakit DBD ini belum ada pengobatan khusus untuk pasiennya. Tetapi dokter dan para tenaga medis lainnya menganjurkan akan hal ini. Yang pertama, mengkonsumsi obat yang telah dianjurkan oleh dokter. Yang kedua, pengecekan darah setiap hari. Yang ketiga, memperbanyak minum agar tidak terjadi dehidrasi. Yang keempat, memperbanyak makanan yang bergizi, khususnya makanan-makanan yang telah dianjurkan oleh dokter juga. Jadi seperti itu teman-teman pengobatan untuk DBD ini. Nah teman-teman, sekarang kita lanjut ke cara pencegahan atau penanggulangan dari DBD ini ya. Yang pertama adalah pemberian vaksin dengue kepada anak usia 9-16 tahun sebanyak 3 kali dengan jarak waktu 6 bulan. Yang kedua adalah menggunakan krim anti nyamuk. Ingat, tidak dianjurkan untuk anak usia di bawah 2 tahun ya. Yang ketiga adalah pemberantasan sarang nyamuk secara kimiawi dengan menaburkan bubuk abate di sekitar bak mandi, drum air, tempayan, pot atau vas bunga. Yang keempat adalah pemberantasan nyamuk dengan cara fogging, yaitu dengan cara penyemprotan atau pengasapan. Yang kelima adalah menutup rapat tempat penampungan air agar nyamuk tidak dapat berkembang biak. Oke, pencegahan yang selanjutnya itu ada menghindari wilayah daerah yang rentan terjadi infeksi, memasang kawat anti nyamuk di ventilasi rumah, mengatur cahaya yang cukup di dalam rumah, menggunakan kelambu saat tidur, menanam tumbuhan pengusir nyamuk, dan menghentikan kebiasaan menggantung pakaian.